Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bab 4. Di keheningan malam, selagi bulan sabit menggantung di langit barat, Rasulullah membawa Buhairah ke sebuah tempat yang tidak jauh dari situ. Di sana, Buhairah berkesempatan menunggang burak, tunggangan surga, dan Rasulullah membawanya keluar kota, jauh dari keramaian dan hanya diterangi oleh kerlipan redup cahaya bintang. Rasulullah kemudian meninggalkan Buhairah di sebuah mata air dan aliran sungai yang rasanya manis. Di tempat itu, Buhairah melihat seseorang dengan bentuk tubuh tidak keruan duduk di bawah sebuah pohon kering. Orang itu memakai jubah rombeng seperti seorang darwis sufi, dan menutupi wajahnya dengan tangan sementara air mata darah tercurah banyak sekali dari kedua matanya, bahkan sampai menggenangi sungai. Buhairah berkata, kiranya Yang Mulia Rasulullah telah menuntunku kemari untuk belajar dari darwis ini tentang misteri keesaan Tuhan. Tapi jika memang demikian, mengapa ia harus menyembunyikan wajah di balik hijab air mata seperti itu? Apakah pengetahuan ilahiyah telah menyebabkannya jadi begini? Bagaimanapun Tuhan adalah Tuanku, dan aku wajib mematuhinya. Di tengah isak tangis, samar-samar Buhairah mendengar sebuah lagu mengalun dari bibir sang darwis. Ia mendekat lagi dan mendengar alunan kata-kata ini. Di dalam taman cintanya, ia menabur benih kepedihan, merawatnya dengan garam dan air asin, demi mencintai yang esa ini. Dengan cinta yang dapat dia terima, kosongkan benakmu dari selainnya. Campakkan cintamu pada selainnya. Lalu cinta diri, lalu semua harapan, semua mimpi. Terakhir, campakkan pula cintamu padanya. Karena dalam kehadirannya, tak pernah ada ruang tersisa bagimu. Buhairah melangkah ke arah pohon agar dapat lebih dekat lagi, tapi si darwis mendengar langkahnya dan segera bangkit. Sepasang sayap hitam mengembang dari punggungnya. Kedua tangannya terkulai ke sisi tubuhnya, menampakkan seraut wajah iblis. Buhairah jatuh terjerembab sambil mengutuk nama iblis karena sakitnya. Iblis tertawa mendengarnya, lalu berkata, "Wahai tukang intip yang ceroboh, kenapa kau kunjungi aku hanya untuk mengutukku dan memohon perlindungannya? Padahal bukan aku yang mendatangimu. Engkaulah yang menggangguku, dan kini engkau mengutukku karenanya." "Yang benar saja," Buhairah berkata, "aku mengutuk ia yang terkutuk, tak peduli apa situasinya." Iblis tersenyum, lalu berkata, "Kau mengutukku. Sadarkah kau bahwa kau tengah mengutuk ia yang telah dilaknat karena kutukannya? Aku mengutuk Adam, dan karenanya aku diusir dari surga. Mestinya kau lebih berhati-hati dalam mengutuk, atau memang kau tidak ada bedanya dengan Adam yang juga diusir dari surga. Adam dan aku telah dikutuk oleh Allah. Jadi, buat apa harus takut pada kutukan Buhairah?" Buhairah berkata, "Ketergelinciranmu sama sekali tidak seperti ketergelinciran Adam. Kau dikhianati oleh kesombonganmu sendiri dan bertingkah kurang ajar di kerajaan Allah. Adam terusir dari surga juga gara-gara hasutanmu." Namun hatinya amat pedih dan menyesal. Dengan segera ia memohon ampun dan mengaku salah pada Tuhan. "Sedangkan dirimu, kau masih saja di sini. Sungguh, kau memang tidak lebih dari sesosok monster yang dibutakan oleh kesombongan dan selamanya terkutuk." Kening iblis berkerut. Ia memandang tajam. "Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku. Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Saat aku menyembah Allah di pintu kerajaannya, aku menuduh Adam dan seluruh keturunannya di hadapan Allah." Iblis menatap Buhairah dan melanjutkan, "Adam saja tidak pernah menyalahkanku, walaupun aku telah menggiringnya ke kehancuran. Tapi ia tidak akan pernah melupakan perannya dalam kehancuranku. Aku bersekongkol melawan Adam hanya setelah Allah mengusirku dari surga karena dia. Sekarang, dengan naifnya kau berani menghina aku dan meninggikan derajatnya dengan omong kosong bahwa hatinya penuh penyesalan. Aku menyembah Allah selama 700.000 tahun. Tak ada tempat di langit dan bumi di mana aku tidak menyembahnya. Ibadahmu, walau dikalikan 1000 kali umurmu, tidak lebih dari setetes air di lautan dibanding cintaku padanya." Buhairah berkata, "Kalau begitu, bertobatlah. Sujudlah pada Adam seperti yang diperintahkannya. Lihat sendiri akibat kekeras kepalamu." Iblis menjawab, "Bagaimana mungkin aku memohon ampun lantaran mematuhi keinginan Allah? Aku tidak mungkin menyembah siapapun selain Allah, karena itulah perintah yang sesungguhnya. Pembuangan ini adalah ujiannya, untuk melihat apakah aku akan melanggar sumpahku dan memuja seorang berhala."
Di balik gunung kutukannya, tersimpan permata kasih sayang dan ampunannya. Jangan melihat wujudku semata-mata sebagai hukumannya. Di balik setiap bejana yang retak, pasti dia sisipkan anggur yang manis. Buhairah berkata, jika memang cintamu padanya benar-benar sejati, mana mungkin dia tega merusak wujudmu dan melemparmu keluar dari surga. Bukalah matamu, wahai makhluk buta. Iblis berkata, cintaku padanya tidak pernah luntur sejak aku berdiri di hadapannya. Jangan hanya menilai fisik, saat ku tatap Adam, yang kulihat pun hanya tanah lempung. Jika aku memang tidak lebih dari sekadar wujud yang buruk, maka kau sendiri tidak lebih berarti daripada debu. Jangan tertipu oleh penampilan lahir segala sesuatu. Mengabaikan kesejatian batin bisa membahayakan mereka yang ingin memahami makna keesaan ilahiyah. Iblis melanjutkan, ingatlah kisah Benyamin, putra Yakub, ketika ia menemani saudara-saudaranya ke Mesir dan mereka diundang oleh seorang raja Mesir. Ketahuilah, raja itu adalah Yusuf, saudara Benyamin yang telah lama hilang. Ia berkata, jangan katakan pada saudaramu yang lain bahwa aku masih hidup. Mereka telah bersekongkol melawanku. Keesokan harinya, Yusuf bersiasat dengan menyembunyikan gelas emasnya di antara barang-barang Benyamin, hingga Benyamin dituduh mencuri dan ditawan. Inilah bagaimana Yusuf bersiasat melawan saudara-saudaranya, di mana berkah bagi seseorang bisa tampak sebagai kutukan bagi yang lain. Iblis menepuk dadanya yang besar dan berkata, nah, aku adalah orang yang setia pada kesejatian perintah yang sesungguhnya, bahkan jika harus tampak seolah-olah membangkang. Bersambung ke halaman 64.